Sahabat Tekno, apa kabar? Selamat datang di Antar Muka episode ke-2. Sebenarnya kita udah ketiga, tapi kita terhitung mulai dari 0, jadi 0, 1, 2. Untuk episode sebelumnya, kalian bisa lihat di YouTube channel Kompas Tekno. Nah, hari ini aku senang banget karena kita kedatangan muka-muka baru. Di episode kali ini, kita gak kehadiran reporter kesayangan kita ya, Bill Clinton. Biasanya kan Bill tuh selalu ada aja di episode Antar Muka yang pertama, yang kedua tuh selalu ada, tapi di episode kali ini dia sedang sibuk sepertinya mengurus negaranya. Nah, kali ini aku ditemenin sama Connie dan Kevin. Halo. Hai. Connie ini sebenarnya bukan pertama ya, Connie ya. Dulu malah Iya, ini yang kedua. Iya, Antar Muka episode pertama dulu kita ngomongin soal LDR. LDR di masa pandemi dulu sama Connie dan Bill. Terus ini dia newcomer, pendatang baru, Kevin. Kevin. Silakan Kevin, waktu dan tempat saya persilakan untuk memperkenalkan diri. Yaudah, gue Kevin. Selesai. Nama lengkap dong, nama lengkap gimana sih Kevin? Oh Siapa? gitu. Gue Kevin Rizky Pratama, temannya Connie sama Kananda. Sekarang gantiin Bill karena sibuk banget kayaknya ngurusin negara ya. Kan dia ini sibuk, lebih sibuk daripada kita sebenarnya dia tuh. Nah, Double Kevin udah job berapa dia. lama? Iya. Sebenarnya jadi wartawan tuh ini side job. Kerjaan utamanya presiden. Kevin berapa lama di kompas.com? Bareng Connie kita ya, bareng ya Con ya? Bulan Desember ya? Tuh? Bulan Desember 2019 Iya, kemarin. Desember. Oh iya, kalian benar-benar masih baru ya? Berarti baru setengah tahun dong? Kira-kira setengah tahun ya? Iya, hampir setahun ya. Kalian gimana, sehat nggak? Udah pandemi masuk ke bulan ke-6 yang nggak kelar-kelar sih kayaknya. Khususnya di Jakarta. Kalian sehat apa nggak? Connie dulu deh. Sehat nggak, Con? Sehat dong. Mentally dan physically. Setelah melewati 3 bulan udah mulai adaptasi sih Kak. 3 bulan pertama tuh stres kan, nggak ketemu orang, kerja depan laptop terus seharian. Itu masih menyesuaikan. Kalau sekarang kayak udah terbiasa gitu. Cie. Kalau Kevin gimana, Kev? Punya bisnis baru nih kayaknya. Iya. Ya, Gue jangan bocorin dulu nih Kak, jangan bocorin. Loh, promosi. Masih jangan nanti dulu. Belum mateng. Oke. Jadi gimana? Gimana ya? Kabarnya ya udah baik-baik aja. Udah di rumah hampir. Dari kapan sih kita di rumah ya? 6 bulan. Udah 6 bulan ya? Ya udah, udah biasa di rumah. Udah kayak beradaptasi ya. Udah mulai bisa membatasi diri. Apa yang kapan istirahat, kapan harus kerja, kayak gitu ya? Iya, betul. Kemarin juga sih aku juga udah mulai adaptasi sih sebenarnya. Terus punya spare waktu yang cukup banyak gitu kemarin. Terus kemarin tau gak sih, kan kemarin 17 Agustus tuh. Ini kan baru pertama kalinya kita 17 Agustus tuh di dalam keadaan yang agak sedih sih, karena kayak nggak ada keramaian, lomba-lomba yang biasanya kalau di kantor tuh biasanya tuh ada tumpengan gitu sih. Terus kita mau kerabat-kerabat, tapi tahun ini nggak ada karena ya kita semua WFH. Nah, kemarin 17 Agustus tuh ada salah satu yang rame. Kalian tahu nggak sih? Jadi tuh ada film pendek judulnya tuh Tilik. Itu menurutku ya bagus. Karena apa ya? Karena kan aku asalnya dari dulu kuliah di Jogja kan, jadi kayak, dan itu kebetulan tuh settingnya di Bantul, itu tempat aku KKN, jadi kayak relate banget gitu ya. Jalan-jalannya itu kayak wow, ini kayak familiar banget sama jalan-jalannya. Tapi sebenarnya yang aku suka dari cerita itu adalah cerita itu tuh ngangkat fenomena misinformasi, disinformasi, dan hoax itu kan kayak relate banget sama kita gitu. Tapi kalian sendiri udah pada nonton belum sih? Udah dong. Udah lah, masih keren gitu. Iya sih, itu kayak sejak ditayangin di YouTube tanggal 17 tuh kayak semingguan. Twitter, Instagram, sampai TV ya sekarang tuh ngomonginnya tuh Tilik semua. Mulai dari aktornya sampai sutradaranya, produsernya, semuanya tuh kayak memenuhi media sosial gitu. Nah, kalau Connie sendiri gimana, Kon, menurutmu film Tilik?
Ya itu relate banget sih sama masyarakat Indonesia ya. Apalagi si peran yang apa namanya? Jadi memerankan satu orang yang suka banget gosip, satunya tuh yang kayak bilang kalau fitnah tuh nggak boleh gitu kan. Jadi ada pro kontranya tuh berperannya 50-50 gitu sih. Jadi imbang gitu. Dan banyak dari warga, kenapa sih orang-orang zaman sekarang tuh cepet banget gitu percaya sama informasi yang dibagikan lewat WhatsApp group gitu kan. Terus apalagi ya, relate sama masyarakat Indonesia tuh dari cara, ya pokoknya kalau ada ibu-ibu yang rumun tuh pasti nggak jauh-jauh ngomonginnya tetangga, orang, atau anaknya tetangga pun juga jadi bahan omongan gitu kan. Jadi relate banget sama masyarakat Indonesia gitu. Sebenarnya udah tuh latarnya juga ngejual sih Kak, maksudnya kayak dari perjalanan dia mau ke rumah sakit tuh bagus banget kan, kita ngelihat bagus kan, bagus banget, Jogja banget gitu, keren sih, keren sama Jakarta sih emang. Sebenarnya kalau misalnya ngomongin soal gosip ya, yang suka gosip tuh nggak cuma ibu-ibu tahu, Kevin juga kan. jangan ini ya, jangan menolak. Jangan banyak alibi, ada juga suka gosip. Saya tidak ingin mengkonfirmasi hal itu ya. Tapi kalau Kevin udah nonton juga belum, Kev? Udah lah, pastinya udah. Jangan ini ya, jangan menyangkal ya. Enggak. Menurutku gimana, itu benar-benar relate. Terus pembawaannya dia ngomong tuh benar-benar ya iya kayak ibu-ibu biasa kalau misalnya ngobrol. Tapi emang sebenarnya jujur aja, bukan ibu-ibu doang yang ngobrol gitu. Kadang ya kita cowok-cowok ngobrol, misalnya ngegosip gitu loh. Bapak-bapak apalagi kan kalau lagi nongkrong ronda itu kan gak mungkin diam-diam aja kan. Pasti ada aja yang diomongin gitu loh. Ya gitu sih sama gosipnya apa ya? Penasaran deh. Apa ya? Paling game, bola. Ya cuma kalau misalnya nyerempet cewek ya pasti ya ada. Udah jauh-jauh. Oke, iya mirip ya. Iya. Terus gimana? Menurutku ya bagus aja, apalagi aku dulu sempat tinggal di Banjarbaru ya, yang pedesaan gitu. Jadi kayak aku dapat feel nostalgia dulu tuh. Emang gitu, ada sawah, banyak pemandangan, jalan. Emang apalagi dulu tuh dari rumahku ke rumah sakit tuh jauh banget ya. Jadi kayak ngerasain berjam-jam ke rumah sakit. Apalagi tuh dia naik truk ya. Itu keren banget sih. Dia syutingnya pasti berdiri berjam-jam kan, berhari-hari. Itu keren sih menurutku. 3 hari. Oh 3 hari ya? Iya. Setelah aku tonton cariin informasi, ternyata mereka sampai 4 hari lah. Ya fun fact nih, ternyata tuh sutradara dan produsernya itu kakak tingkat aku guys. Jadi agak-agak bagus sedikit. Wah gila, keren Terus banget. ini soal karakter Butejo nih. Itu adalah salah satu karakter yang tiba-tiba tuh meme-nya tuh muncul dimanapun gitu, sampai katanya si karakter si pemerannya tuh namanya Siti Fauziah kan, dia tuh sampai dibully. Itu kayak sedih banget gak sih? Maksudnya iya kan dia berperan gitu, kenapa harus dibully juga? Tapi emang karakter yang dibuat dia tuh emang deket banget sama kita gitu sih. Iya gak sih? Yang dia sering ada pasti di lingkungan kita satu orang yang suka bikin apalah gitu, menyebarkan informasi yang menurut dia benar tapi belum tentu kebenarannya gitu. Kalau di tempatku sih sosok Butejo tuh ada sih, di tetanggaku tuh ada emang. Dia tuh selalu mengurusi hidup orang. Kayak alasannya basa-basi mungkin memecah keheningan, tapi sebenarnya dia tuh menyebarkan informasi yang belum tentu jelas gitu. Entah informasinya didapat dari grup WhatsApp ataupun informasi yang didengar selentingan kayak gitu. Kalau kalian punya nggak sih, ada nggak sih sosok Butejo di lingkungan kalian, entah keluarga, entah temen kayak gitu? Koni dulu. Ada sih, ada. Itu tepatnya 2 rumah dari rumah aku malah. Oh, tetangga juga nih. Tetangga dekat lagi ya? Iya, kalau misalnya kan kalau di komplek tuh suka ada tukang sayur keliling kan. Nah, kalau misalkan aku yang beli, itu tuh langsung ditanya, kok nggak kerja sih Mbak di rumah mulu gitu? Iya, kerja di rumah. Emang bisa kerja di rumah? Iya, yang kayak hal-hal kayak gitu tuh dibahas. Terus kayak misalkan beli elektronik baru nih, terus datang ke rumah, terus ada ibu-ibu aja gitu ngerumah 2-3 orang, liatin mulu sampai mobilnya pergi,
Dan itu beneran ada gitu loh. Wow. Dia ngapain nungguin di Maksudnya situ? Iya pasti diomongin lah kak. Kok beli bareng baru tuh? Ya gimana sih, tetangga kan ada aja gitu kan. Makanya, dan mamaku tuh tipikal yang nggak pernah keluar rumah kak. Nggak pernah kayak kalau keluar rumah tuh cuma ada kayak ada halal bihalal tuh ikutan. Cuman kalau sehari-hari nggak pernah. Mamaku tuh yang kayak di rumah terus aja gitu. Oh gitu ya. Nggak pernah keluar rumah. Tapi apa namanya, selain di tetangga, kira-kira kalau di temen gitu ada nggak? Enggak sih. Maksudnya karena aku di pandemi ini ya, maksudnya jadi lebih sering komunikasi sama yang dekat-dekat aja sih Kak. Iya. Jadi enggak. Iya benar. Jadi paling dekat paling orang lain tetangga ya. Iya, tetangga Sedih benar. banget sih. Kalau Kevin gimana? Sama kayak Koni, tetangga juga. Tetangga gitu. Apalagi ini, Tetangga Gue tuh tahu ini tetangga aja deh. Kevin. Aku tahu. ini udah tahu ya kayaknya ya Koni Gimana ya. dong? Aku belum tahu Kevin, sebenarnya. Kevin Cerita pernah dong. cerita. Iya, jadi ya gitu di sini namanya agak-agak gimana gitu. Kayak misalnya kemarin sempat kan aku lulus tuh wisuda bulan Desember ya. Jadi bulan September itu aku udah nyerahin revisi skripsi, kayak benar-benar tanggal 16 Agustus selesai, 17 Agustus kan merdeka ya. Otomatis aku merdeka juga dari kampus gitu loh, dari tugas-tugas kampus. Iya, terus aku ada spare waktu tuh dari September sampai kan pas tuh bulan Desember ya, itu ada beberapa bulan di rumah, terus langsung tuh tetangga ada aja, oh kok Kevin di rumah mulu gitu. Ya iya udah lulus gitu, kok belum kerja gitu, padahal kan kuliah aku belum kerja Iya, gitu. itu. Iya, itu benar banget, Vin. Kayak ngapain sih sekolah tinggi-tinggi, orang nanti juga nganggur ujung-ujungnya kan. Serius ada yang bilang gitu ya? Iya, ada yang kayak gitu. Oh, masih ada ya ternyata. Iya. Pandangannya kayak Masih gitu ya. ada. Tapi sampai lu pernah nggak sih? Gue sampai nggak temenan sama tetangga gue gitu, Vin, di sosmed. Cuma satu doang, temen kecil banget. Males kan? Iya kan? Bener-bener yang udah kalau keluar ya udah senyum aja, cuma iya say hi aja gitu. Udah. Bener, nggak usah terlalu yang kayak deket gitu sih. Tapi kalau sebenarnya nggak. Gimana Kev? Lanjutin dulu. Sebenarnya menurutku ya namanya tetangga kan kita harus sapa gitu ya, respect. Iya. Cuma kalau misalnya tetangganya begitu kan kita nggak mungkin juga kan. Yang posisikan diri aja sih sebenarnya, tahu diri. Tetangganya juga harusnya tahu diri dong. Diobrolin makanya. Tapi kalau aku sebenarnya apa ya? Mungkin kalau di lingkunganku orang kayak gitu kayak ya udahlah dianggap ya tetap ditemenin, tetap diajak ikut arisan dan sebagainya, tapi ya tetap kayak nggak mudah percaya omongan dia sih. Tapi sebenarnya tuh paling kerasa kalau soal kaitannya soal hoax dan misinformasi ya. Dulu waktu Pilpres, kalian kerasa banget sih. Kalau aku kerasa banget, karena itu nggak cuma di grup keluarga, tapi grup kuliah, kampus, teman-teman, bahkan kayak ada kan yang grup lintas angkatan gitu. Bahkan kayak ada kakak tingkat yang dia sekolah di luar negeri, tapi bisa aja gitu menyebarkan hoax dengan tendensi tertentu. Misalnya dia pendukung salah satu calon dengan menyebarkan hoax gitu. Terus aku mikir kayak, kan sekolah jauh-jauh gitu, sekolahnya lagi masa sampai nyebarin hoax juga kayak gitu. Terus kayak ini hoax penyakit yang lebih parah dari corona sih sebenarnya, ya nggak sih? Kalau misalnya corona itu penyakit di dunia nyata, hoax dan misinformasi dan sebagainya itu kayak penyakit di dunia maya gitu. Dan gara-gara itu juga kita jadi hubungan silaturahmi di dunia nyata tuh nggak sehat jadinya. Gitu. Benar. Kalau kalian ada nggak kayak gitu di keluarga deh? Dulu keluargaku juga sih, keluarga besar tuh emang ya begitulah. Sampai sekarang juga corona juga kayak nge-share yang bawang putih bisa namanya ngobatin corona dan sebagainya, kayak gitu. Jahe kayak gitu. Mau gimana orang tua. Jadi kita sendiri juga bingung gitu. Kalau kalian sendiri pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Kalau di grup keluarga tuh suka nyebar ini loh Kak, beberapa pasar di kelurahan ini ditutup gitu. Padahal tapi itu benar nggak tahu tuh. Enggak. Padahal masih ada yang beroperasi. Maksudnya dia tuh dapat forward juga kan, mungkin dari grup lain.
Maksudnya kayak gitu terus direspon lah sama mamaku gitu. Oh tutup sejak kapan? Buka lagi kapan gitu? Padahal nggak di cross check ulang gitu loh kak. Itu beneran tutup atau enggak gitu? Ada beritanya enggak yang bilang pasar ini tutup gitu? Dia cepet percaya sih kalau orang tua tuh kayak nggak cross check ulang itu, yang kadang suka aduh gimana ya mau ngasih tahu tapi ya kayak gitu. Iya sama aku juga kayak mau menggurui mau ngingetin nanti dianggap menggurui dan sebagainya. Kevin juga pernah nggak sih ngerasain kayak gitu? Nah, apalagi kalau misalnya lagi kumpul keluarga gitu kan, ngomongnya begini. Kalau aku yang paling aku sebel tuh teori flat earth ya, itu kan aduh kayak ada. Wow, ngomonginnya serius berat banget. Wow, gimana tuh? Ya udah, kadang dia suka nanya sama aku gitu loh. Kalau misalnya bumi bulat terus matahari gini-gini gimana gitu. Terus aku jawab sebisa aku aja. Berat banget. Terus tapi dia bilang enggak begitu gitu. Terus akhirnya ya udah aku cuekin aja karena kayak nggak ada habisnya gitu loh debat kusir. Jadi ya udah terserah dia gitu. Ini dia background keilmuannya ini astronomi atau geologi atau apa? Kok dia bisa? Aku nggak ngerti juga sih kak. Dulunya tuh nggak kayak gitu, cuma katanya sering baca internet terus ya itu dari WhatsApp. Aku nggak ngerti lagi deh, broadcast WhatsApp tuh kayak benar-benar sumber segala masalah gitu loh. Iya, saya itu juga jadi masalah juga ya broadcast WhatsApp tuh. Tapi kan WhatsApp sekarang udah ini juga kan, mereka udah memperbaiki membatasi gimana nggak terlalu banyak hoax yang bersebaran. Kayak sekarang tuh ada ini loh, kalau misalnya pesannya sering di forward nanti ada double check gitu. Bukan double check. Tanda panah. Iya, kayak menunjukkan kalau pesan ini tuh udah sering di forward gitu. Jadi kita harus cross check lagi nih benar nggak sih pesannya kayak gitu. Sampai benar-benar bisa dibatasin gitu kak. Aku waktu itu coba juga. Jadi pesan itu udah aku broadcast berapa kali, terus untuk kesekian kalinya dia bilang udah nggak bisa di broadcast lagi gitu. Oh, ada limitnya. Gitu. Iya, ada limitnya. Tapi kalau misalnya tadi kan adalah sosok Butejo di lingkungan kita gitu. Kalian cara mengcounternya gimana? Apakah langsung disamperin terus diingetin nggak kayak gitu ya, kayak gini, atau kalian coba kasih kalian counter dengan share link yang info resminya gitu. Soalnya nih kalau aku lihat-lihat ya di WhatsApp terutama, biasanya informasi yang di share itu berdasarkan dari sumbernya tuh nggak jelas, kayak misalnya dari titik-titik misalnya safariblogspot.com atau bumidatar.com atau apa dan sebagainya. Kayak gitu infonya tuh gak jelas. Nah biasanya kalau aku lagi semangat atau lagi rajin atau lagi gabut, biasanya aku cari sumber yang resmi gitu, sumber yang valid, entah itu dari media mainstream atau mungkin dari ahli kayak gitu. Kalau misalnya aku kenal salah satu ahli ya bisa ditanyain langsung, terus aku bilang ke orang yang nge-share hoax tadi gitu. Kalau kalian cara mengcounternya gimana? Kalau Koni gimana, Kon? Kalau aku iya sih paling kayak nge-share link yang beneran gitu loh kak, yang emang udah naik di media mainstream gitu. Biasanya sih kompas.com. sih. Ya lain juga bisa sih, kalau asalkan emang yang ngomong tuh bener-bener sumber resmi ya kan, entah ahli entah. Dan isinya juga komplit. Soalnya kan kalau kita bandingin juga kan suka ada yang nggak komplit tuh kak. Maksudnya ada omongan peneliti cuman dia cuma nge-quote satu paragraf kan nggak menjawab. Paling aku kayak memilih sih, oh ya ini komplit nih isinya lengkap gitu, ya udah ntar aku share gitu. Ini loh yang beneran. Kalau Kevin? Sama sih kak metodenya. Paling aku cuma lempar link berita. Cuma aku cari dulu nih beritanya yang ada tokoh-tokohnya gitu loh. Jadi ternyata ini berdasarkan omongan dokter A atau nggak menteri A. Jadi pas dia baca tuh jadi iya yang ngomong tuh petinggi loh. Jadi iya bener, harus bener gitu. Terus ya lebih ngeyakinin mereka gitu ya. Terus kadang nih aku suka nggak lempar link. Jadi aku screenshot aja. Soalnya kan kalau buka link tuh kadang mereka males ya. Nah jadi aku screenshot aja dan mereka langsung baca gitu. Betul. Karena masalah kedua di negara kita adalah literasi ya. Benar. Ya. Jadi kayak males baca tulisannya sangat banyak gitu. Emang bener sih, di screenshot aja, terus dikasih tanda merah. Iya benar. Ini apa?
Tapi kalian nggak ada nih yang beneran nyamperin ke orangnya kayak gitu? Nggak ada nih. Aku nggak pernah sih. Enggak sih, aku juga enggak sih. langsung disclaimer. Kayaknya terlalu ekstrim ya kalau kayak gitu ya. Itu butuh keberanian yang tinggi. Apalagi kalau misalnya itu orang yang umurnya di atas kita gitu ya, jauh di atas kita gitu. Itu kayak ini banget sih. Keberanian dan butuh backup. Maksudnya orang tua. Iya. Sungkan kita kan. Iya. Kayak gitu. Terus sebenarnya itu masalah pertama di Indonesia adalah literasi kan emang. Terus yang masalah berikutnya adalah orang-orang kita karena ini mungkin emang apa ya namanya, karena di media sosial dunia maya kita nggak tatap muka, itu tuh kita jadi lebih berani buat nulis ngetik sesuatu gitu. Iya nggak sih, kalau aku ngeliatin ya orang-orang tuh lebih berani di media sosial dibanding pas bertemu langsung kayak gitu, dibanding dengan tatap muka. Tapi padahal di Indonesia tuh ada namanya Undang-Undang ITE. Jadi kita tuh sebenarnya juga harus hati-hati sih. Kalau misalnya ada orang yang nggak berkenan tuh apa ya, sangat riskan sekali gitu. Karena orang itu bisa aja ngelaporin kita pakai Undang-Undang ITE kayak gitu. Walaupun sebenarnya secara pribadi aku kurang setuju sih sama UU ITE itu, karena apa ya, terlalu karet. Jadi kayak apa aja tuh bisa dilaporin dengan kartu UU ITE. Tapi kalau kalian tuh gimana sih? Apa ya? Sering lihat nggak kayak gitu? Misalnya orang-orang yang kayak beraninya di medsos doang, tapi pas ketemu nggak berani kayak gitu. Iya, banyak sih Kak. Banyak banget temanku yang kayak gitu. Kadang suka kan kalau di Twitter biasanya kalau misalnya artis-artis atau public figure gitu lah ngebahas isu yang lagi, terus di screenshot, terus sama temen aku tuh di share di Instastory kan, terus dia ngeklaim sendiri tuh, dia ngasih komen gitulah segala macem, tapi pas realnya ketemu dia tuh nggak bisa dia share itu. Itu banyak banget sih Kak. Banyak banget, kayak dia tuh pengen ikut-ikutan aja gitu, lebih ke arah ikut-ikutan sih sebenarnya. Tapi dia tahu kalau ada UU ITE kayak gitu. Sebenarnya orang udah banyak tahu gitu, cuman yang aku pikir ya mereka belum paham banget gitu, ini undang-undang sebenarnya fungsi utamanya tuh apa gitu loh. Ketika mau menguatkan si undang-undang ini untuk ngelaporin suatu hal, mereka juga belum tentu tahu gitu. Maksudnya bukti kuat apa sih yang bisa mereka laporin gitu sebagai yang didasari undang-undang ini gitu loh. Banyak banget kan. Jadi yang kasus yang kemarin sih. Jadi emang kayak mereka tahu ada UU ITE tapi belum tahu fungsinya itu seperti apa ya. Kalau Kevin gimana, Kev? Kalau menurutku UU ITE di Indonesia tuh kayak masih belum dianggap serius gitu loh, karena emang masih banyak kan yang kita nyebar segala macam berita. Ya tapi banyak juga yang apa namanya, menggunakan undang-undang itu buat memperkarakan sesuatu, terutama yang merasa apa difitnah atau merasa apa sih namanya, ya gitulah, merasa difitnah atau merasa tidak suka dengan pernyataan orang lain, dia pakai undang-undang ITE. Iya, biasanya artis-artis itu ya Kak. Aku kalau baca berita tuh ada aja gitu, kalau nggak suka dia si A ngomong ini, langsung aja bawa UU ITE ke pengadilan ditutup, gitu ya, pakai undang-undang ITE gitu ya. Benar-benar. Sebenarnya juga ngerasa ruang lingkup kebebasan berpendapat juga agak dipersempit gitu nggak sih Kak? Maksudnya kadang ada hal-hal yang sebenarnya itu nggak melanggar undang-undang ITE gitu, cuman emang orang ini aja gitu yang mempermasalahkan kicauan kita di media sosial atau gimana gitu. Kadang aku berpikir kayak gitu sih. Jadi kayak dua sisi mata uang gitu ya. Jadi di sisi lain undang-undang ini tuh sebenarnya bisa mengontrol kita agar kita lebih bisa memilih, bisa lebih waspada kalau kita mau nge-share informasi atau berita. Tapi di sisi lain itu juga membatasi ruang gerak kita untuk mengomentari sesuatu kayak gitu ya. Ya juga sih sebenarnya. Ya itu makanya kenapa aku
kurang setuju. Tapi sebenarnya udah ada usulan revisi UU ITE dari beberapa waktu lalu, cuman ya seperti itulah, belum ada progresnya. Seperti undang-undang PDP yang sampai saat ini juga belum tahu. Kita nggak tahu kejelasannya di DPR udah sejauh mana ya kan? Iya. Aduh, Kalian itu tuh. ingat nggak di Tilik juga ada salah satu percakapan Bu Tejo. Pokoknya ada satu adegan dia ngelihatin foto karakter dia gitu, yang dia bilang ini loh Dian foto-foto pergi ke mall sama om-om kayak gitu. Ingat Oh nggak? iya. Itu banyak juga kan orang-orang yang nge-share foto-foto gak jelas kayak gitu. Iya. Banyak banget di grup terutama. Terus di Twitter juga aku sering lihat sih orang-orang tiba-tiba nge-share, padahal belum tentu kan itu beneran foto. Ya mungkin fotonya bener, tapi mungkin dia otak-atik entah waktunya, entah dia otak-atik narasinya. Padahal ada metodenya sih, maksudnya ada cara biar gimana kita tuh bisa ngecek keaslian foto. Jadi foto itu beneran nggak sih yang seperti dinarasikan oleh si pengirim gitu. Kalian tahu nggak caranya? Pakai Google Image Reverse ya? Iya, betul. Pakai Google Image itu caranya gampang sih. Kita buka Google Image, terus upload foto, reverse itu kira-kira potongan foto itu atau foto itu tuh pernah dimuat di media mana aja kayak gitu. Selain Google Image itu ada satu cara lagi sih. Ya hampir mirip sih sebenarnya. Pakai search engine juga. Bisa pakai ekstensi di Chrome sama Mozilla. Kalian tahu nggak sih RiffA? Iya, RiffA tahu. Nah, RiffA itu ekstensi dipasang di Chrome. Dan dia itu bisa langsung nge-link ke beberapa search engine. Jadi ada Google, Bing, sama satu lagi itu apa ya? Yandex kalau nggak salah. Jadi itu enak tuh. Aku kadang juga suka kan iseng reverse image gitu pakai ekstensi gitu. Dia langsung ngebuka beberapa tab. Jadi tabnya Google, Bing, sama Yandex. Jadi kita bisa nyarinya infonya kayak nyari gambarnya itu ya, info gambarnya. Jadi kalian pernah ini sengaja nge-reverse image gitu buat cari info? Koni nih biasanya nih. Enggak sih. Kalau lagi nge-stalk pernah pacar. waktu itu. Sekali doang. Dulu aku. Oh iya. Aku malah teman jauh. Kayak teman jauh udah lama terus di-share kan tuh fotonya di grup. Ih gila, dia udah jadi ini loh gitu. Terus aku cari tahu aja iseng-iseng. Itu cari tahunya di Google atau di media sosial atau di Instagram atau Facebook gitu? Medsos sama di Google Image itu. Oh ya ada ya, nemu ya? Kevin juga pernah kayak gitu? Aku nggak pernah sih. Kayak kan ada tadi itu. Oh iya, aku dulu. Kan Anda cerita dong. Seru nih kayaknya nih, ngebahas mantan. Enggak sih, jangan, bukan mantan. Oh bukan? Nge-stalking orang. Jadi kayak adalah pokoknya temen gitu, kita menggibah biasa. Terus kayak aku kepo siapa sih nih orang gitu. Terus ya udah aku cari di cari fotonya, karena dia tuh kayak minim sekali fotonya. Instagram kayaknya di lock kayak di private kalau nggak salah. Terus aku coba iseng aja nyari, ketemu sih di Facebook. Kalau waktu itu dia nge-linknya ke Facebook. Gila kan, keren banget. Tapi sebelum closing nih, aku mau dengar pendapat kalian dong tentang hoax, misinformasi dan disinformasi di sekitar kita tuh gimana ya? Gimana cara sebagai anak muda nih kita menghadapi fenomena itu dan cara kita meng-counter tuh sebaiknya kayak gimana? Kode dulu mungkin. Oke. Sebenarnya kalau ngebahas hoax gitu ya Kak, karena belakangan karena udah juga kerja di bidang media gitu kan. Jadi sekarang lebih paham soal kayak gitu sih. Jadi ada lebih bisa bedain, oh ini informasi gak valid atau gimana gitu. Terus meluruskan orang-orang yang suka membagikan di grup informasi yang forward dari grup lain segala macam. Sekarang lebih kayak sadar sama hal-hal kayak gitu sih. Maksudnya lebih menyadarkan mereka gitu kalau yang dibagiin tuh belum tentu benar gitu. Coba di cross check ke mungkin berita yang udah tayang atau gimana. Soalnya kan kadang orang tua juga sekarang udah pada main medsos kan. Udah pada punya Instagram, Facebook.
kadang kan di grup-grup di media sosial juga mereka punya gitu kan. Dan kadang isinya juga yang satu pemikiran gitu loh Kak. Malah kadang yang kayak itu bener-bener gibahan yang di grup medsos juga dibawa-bawa ke grup WhatsApp gitu. Padahal itu juga belum tentu dalam tanda kutip benar gitu kan. Cuman susah sih, maksudnya kalau ibu-ibu zaman sekarang kayak mamaku juga, aku udah suruh terus kayak, mah kalau misalnya dari grup tuh jangan percaya dulu gitu, di cross check dulu, baca beritanya, cari beritanya. Udah katanya Bu ini benar gitu. Mereka punya landasan kuat untuk membenarkan omongan temannya gitu. Susah juga gitu kan. Ya? Iya. Padahal anaknya nulis berita gitu. Pingin ibunya tuh baca berita, tapi susah gitu. Ini curhat. Maaf ya, Ma. Kalau Kevin gimana kan? Kalau menurutku jadi kitanya sih yang jadi filternya buat mereka. Tadi kalau aku bilang kan, aku harus nge-screenshot itu tulisan gitu loh. Karena ya tendensinya pertama satu, mereka tuh kalau udah percaya satu info, nggak bakal dicari lagi. Jadi peranku di sini aku bantu cari infonya, tapi aku nggak cuma lempar link karena mereka juga belum tentu buka kan. Jadi aku screenshot aja nih tuh loh isi beritanya tuh begini gitu. Jadi infonya yang bener tuh seperti apa aku kasih. Iya gitu. Ini jangan-jangan nih galeri foto kebanyakan screenshot nih. Ada berapa ribu coba? Tapi mau nggak Pak? Mamaku tuh sampai soal hoax ini ya, maksudnya kayak makanya mama baca Twitter dong, kan aku pernah ngomong gitu kan. Terus mamaku sampai ajarin dong main Twitter gimana. Aduh nggak mau deh, nanti semua informasi diserap, ditelan mentah-mentah udah nggak ada filter lagi kalau udah tahu wah ini nih ntar follow-nya aneh-aneh ya kan. Aduh nggak mau. Malah makin parah. Berarti emang literasi digital tuh harusnya dimulai dari keluarga ya? Iya benar, sebenarnya dari dalam dulu nih. Iya, karena emang sumbernya dari situ. Iya benar, sebelum kita makanya kalau ngebahas undang-undang ITE gitu, kadang beberapa orang nggak tahu ekosistem digital tuh sebenarnya kayak gimana gitu loh Kak, kadang nggak bisa juga. Ya itu juga salah satu PR berat sih sebenarnya. Kan zaman kecil kita ya yang nggak boleh mainan HP atau apa, sekarang kita yang lebih cerewet gitu kan sih. Iya benar. Kayak aduh, YouTube juga sih. Tapi aku mau nanya deh, kalau Kak Nanda orang tuanya main Instagram nggak Kak? Nggak. Jadi tuh seperti Alexis. Jadi tuh jadi di rumah aku yang pakai WhatsApp itu cuma bapakku. Dan itu pun aku nggak ngajarin banyak hal sih yang waktu WhatsApp itu. YouTube ibuku tapi ini buka YouTube. Tapi YouTube-nya aku ada beberapa channel YouTube yang benar-benar aku hide gitu loh. Pokoknya jangan sampai ibuku nonton yang ini karena bisa merusak pemikiran dia, terus nanti dia mengompori aku gitu, terus aku emosi kan. Terus pernah dulu karena tetangga pakai WhatsApp, terus ibuku pernah juga sih tapi aku bilang nggak usah daripada ntar salah ngomong, mending nggak usah. Terus jadi nggak usah lah. Sepertinya aku yang cukup galak ya. Kalau Kevin gimana? Kalau aku ya sih pada orang tua pada pakai sosmed, cuma nggak gampang percaya. Jadi misalnya kalau ada suatu hal tuh biasanya kita diskusiin dulu. Kak, biasanya ibuku ya yang agak aktif gitu. Jadi Kak ada berita ini. Terus aku juga bilang, iya makanya beritanya benar gitu. Terus kalau misalnya ada yang salah, enggak kok nggak kayak gitu. Soalnya aku baca juga begini-begini. Tapi akhirnya juga, oh begitu ya. Jadi nggak ditelan mentah-mentah. Sebenarnya kita ada ini sih komunikasi sih sebenarnya penting. Jadi nggak tahu-tahu nelen aja itu beritanya apa. Kalau mamaku sih kepoan sih orangnya. Dia sekarang main Instagram nih lagi sibuk. Bahkan kayak Kak editin dong dari bulan Mei. Kak editin foto mama dong mau diposting nih. Waduh nggak bener. Tapi follow-followan sama Koni. Follow sama aku sekeluarga, terus kayak teman arisan gitu-gitu. Oh gitu. Kalau temenku ada gitu yang mamanya Instagram, follow-followan, tapi sama dia di hide story-nya. Iya. Kalau main malam nggak boleh ketahuan. Iya, kayak
karena orang-orang sekarang kan lebih banyak story ya dibanding feed Iya. ya. Jadi tuh Iya, dia di benar. hide dari story gitu. Oh, pintar juga. Begitu. Karena memang. close friend. Tapi kalau biasanya di sih. YouTube sukanya nonton apa tuh? Kalau orang tuanya kan Nanda, misalnya papa sukanya nonton apa gitu, tahu nggak kak? Dia suka sharing nggak? Aku dulu waktu di rumah ya, kalau sekarang sih aku nggak nanya juga sih nonton apa. Dulu yang waktu aku di rumah suka ngegapin ibuku tuh nonton ceramah-ceramah sih. Cuman kadang isi ceramahnya tuh Adem banget. iya, kadang ada ceramah yang adem, kadang ada juga yang provokatif. Itu pernah aku ngegapin Oh dengerin gitu ya. provokatif, dan itu tuh bisa apa ya, kayak kadang kala dia ngambil isi ceramah itu terus habis itu nyeramain aku. Jadi kayak jangan nih, nggak beres nih, aku cari langsung YouTube-nya habis nonton apa sih sebenarnya. Udah aku kanalnya tuh bener-bener aku ini blog, maksudnya nggak bisa lihat channel itu gitu. Tapi ya tetap aja kan kalau algoritma YouTube kan dia nge-tracknya dari yang udah pernah ditonton kan, jadi yang similar tuh pasti nanti muncul lagi kayak gitu. Sekarang aku nggak tahu sih nonton apa. Kevin apa nih? Masak-masak ya channelnya? Mamanya pasti suka nonton masak. Sih, iya, paling kalau nggak masak kan Korea, mukbang. Wow. Kayaknya udah itu aja. Oh, aku pikir drakor. Iya. Iya, nonton drakor gitu. Cuma kalau Iya, mamaku juga suka tuh. Kalau itu paling cuma masakan sama mukbang, paling tuh katanya enak ngeliatin orang makan gitu. sama channel jalan-jalan gitu loh kak. Iya, traveling. Kayak misalnya mau ke Lembang, terus nanti dia cari tahu dulu tuh di YouTube. Nanti kalau ke Lembang kesini gitu. Ya ampun. Udah di planning. Oh, udah di list ya. Padahal kan kalau yang di YouTube, siapa tahu pengennya nggak pas kita datang udah itu kan kak. Iya. Efek kamera. Tapi ya namanya ibu-ibu ya kan. Pengen ya mungkin pengen liburan aja kon. Jadi udah di list duluan gitu. Oke deh. Kayaknya kita ini deh, kalau ngomongin hoax saya emang kayak nggak ada habisnya gitu nggak sih? Kayak pasti ini penyakit selalu ada dan sayangnya belum ada obat. Caranya emang kita harus meng-counter dengan cara kita masing-masing. Kayak tadi misalnya kita nge-share link yang benar, atau kayak Kevin kayak nge-screenshot artikel terus dikasih tahu, dikirim ke orang yang nyebarin hoax gitu. Tapi kalau misalnya bisa sih disamperin aja ya nggak sih? Diajak diskusi, jadi gini iya, seru gitu. tahu padahal. Iya, tapi kayak itu susah juga karena kebanyakan memang yang nge-share itu kita ada rasa nggak enaknya gitu kalau kita mau ngingetin, karena nanti takutnya dianggap menggurui atau bagaimana gitu kan. Ya, tapi emang mari kita hadapi sama-sama sebagai generasi muda. Tapi jangan sampai ya kita sendiri yang justru nyebarin hoax gitu, apalagi kita kan menjadi media juga ya. Iya, betul. Kita sendiri juga diketatin gitu kan, kalau misalnya mau nulis berita, benar nggak sih, disuruh cross check lagi infonya benar nggak sih gitu kan ya. Jadi jangan sampailah kita yang nyebar hoax. Tapi kalau teman-teman Kompas Tekno gimana sih? Ada nggak sih kira-kira Bu Tejo di sekitar kalian dan punya pengalaman tertentu nggak sih soal pernah bersinggungan dengan karakter Bu Tejo dan bikin kalian emosi gitu, atau mungkin jangan-jangan kalian sendiri yang Bu Tejo gitu? Silahkan tulis komentarnya di bawah video ini, dan jangan lupa kalau misalnya suka video ini di like, tapi kalau nggak suka udah nggak usah di dislike ya. Nggak usah diapa-apain aja. Share nih penting banget soalnya buat orang rumah juga kan. Oh iya, tadi kan ada cara ini ya, cara cari foto itu benar atau enggak ya? Harusnya tuh penting, jadi dicoba tuh teman-teman. Jadi di-share aja gitu. Ya udah, thank you. Terima kasih banyak Connie dan Kevin ganggu hari-harinya. Semoga kita bisa ketemu lagi ya di episode Antarmuka yang lain dengan topik yang lebih seru pastinya, insya Allah. Ya udah, thank you. Jaga kesehatan ya guys. Oh iya, jaga kesehatan juga Kevin dan Connie. Dadah. Dadah. Bye. Bye.